Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roziana dengan NIM 01183103. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul One Prestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Bank. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada mulanya perjanjian terjadi berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk terjadinya suatu perjanjian melalui musyawarah atau negosiasi di antara para pihak. Namun, pada saat ini banyak sekali perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi antara para pihak, tetapi terjadi dengan salah satu pihak yang telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi antara syarat-syarat yang diberikan tersebut. Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang itu sendiri dapat berupa barang atau benda sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggung utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Dari jaminan kebendaan ini memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Sedangkan dalam perjanjian kredit perbankan, jaminan kredit diajukan oleh debitur kepada pihak bank atau kreditur, maka akan dilakukan penilaian oleh kreditur untuk mengetahui kelayakannya. Penilaian yang dilakukan antara lain itu mengenai kelayakan dari segi hukum yang mengacu kepada hukum jaminan dan ketentuan hukum lain yang berlaku. Tetapi jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka itu dinamakan dengan one prestasi. Apa itu one prestasi? Jadi menurut Kamus Hukum, one prestasi itu berarti ingkar janji, kelalaian, kealpaan, cedera janji, atau bahkan tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Dengan demikian bahwa one prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Munculnya one prestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit itu termasuk di dalamnya itu kredit macet. Pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan itu melalui suatu proses. Apa faktor penyebabnya? Jadi, faktor penyebab terjadinya one prestasi antara lain yang pertama yaitu debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai yang disepakati dalam perjanjian dengan pihak bank. Kemudian yang kedua, menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi usaha di mana mereka beroperasi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu jadwal pembayaran kembali yang tidak tepat dan nilai agunan yang menurun. Kemudian faktor lainnya di mana debitur tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kredit dengan benar. Juga biasa telah ada indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kreditnya itu tidak akan mampu dilunasi debitur sesuai yang diperjanjikan. Kemudian yang selanjutnya itu adanya kegagalan debitur pada bidang usahanya. Yang terakhir itu itikat debitur yang tidak baik yang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit. Jadi itu tadi faktor penyebab terjadinya one prestasi dan bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang melakukan one prestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Itu yang pertama ada teknik penyelamatan yang dilakukan oleh pihak bank.
Yang pertama itu ada yang dikenal dengan rescheduling. Rescheduling ini adalah suatu tindakan yang diambil oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan reconditioning, di mana maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga atau penundaan pembayaran. Kemudian teknik yang dilakukan selanjutnya yaitu penurunan suku bunga, pembebasan bunga, dan ada juga dikenal dengan istilah restructuring, di mana merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah jumlah kredit nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai itu memang masih layak. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan kombinasi, yang merupakan perpaduan dari unsur sebelumnya, di mana seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara rescheduling dengan restructuring. Misalnya, jangka waktu diperpanjang dan pembayaran bunga ditunda, atau recondition dengan rescheduling, misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah. Kemudian bagaimana teknik penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank? Itu ada di mana pihak bank memberikan penambahan waktu pembayaran cicilan kredit selama 5 bulan berturut-turut atau 150 hari. Jika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran tersebut, maka pihak bank memberikan kebebasan kepada nasabah untuk menjual sendiri agunan kredit kepada pihak lain dengan jangka waktu 5 bulan berturut-turut atau 150 hari. Apabila hal ini juga tidak bisa dilakukan oleh nasabah, maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap agunan dan akan dilakukan lelang terhadap agunan tersebut sebanyak harga utang debitur kepada bank. Jadi dengan dilakukannya lelang oleh pihak bank, maka perjanjian kredit itu akan berakhir dengan sendirinya. Jadi itu yang sempat saya sampaikan dari jurnal yang sempat saya review. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.